Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Kembali lagi dengan saya Karina. Tapi kali ini saya akan membahas keterampilan membaca, yaitu tentang biografi para pahlawan di Kalimantan Timur. Salah satunya yaitu Musa bin Salim. Ada yang tahu siapa Musa bin Salim? Mari disimak video berikut ini. Musa bin Salim merupakan salah satu pejuang asal Kalimantan Timur yang lahir di Kecamatan Morakaman, Kukar, Kutai Kartanegara. Jasanya cukup besar dalam mengusir penjajahan di bumi Etam. Perjuangannya di tahun 1947 ketika agresi militer Belanda I terjadi begitu membekas di Kalimantan Timur. Wajar jika akhirnya pemerintah memberikan penghargaan kepadanya, salah satunya menyematkan sebagai satu nama jalan di Samarinda. Lahir dan besar di Kalimantan Timur, tak sulit untuk mencari rekam jejak pejuang Musa bin Salim. Apalagi sebagian besar keturunannya memang masih bermukim di Kalimantan Timur. Namun dari 17 Musa bin Salim kini tinggal hanya 2 yang masih hidup, yakni Salbiah Musa, anak dari kedua Musa bin Salim bernama Fatimah. Satu lagi yang masih hidup bernama Tutur Musa, anak juga diberikan Fatimah. Semasa hidupnya Musa memang menikah hingga 3 kali. Namun hanya istri pertama dan kedua yang memberikan keturunan. Sementara istri ketiga yang dinikahinya di Kalimantan Selatan atau Kalsel tak memberikannya anak. Rata-rata setiap anak Musa bin Salim memberikan 5 hingga 9 cucu, karena itu diprediksi jumlah cucu Musa bin Salim ratusan. Mereka tersebar di berbagai Kalimantan Timur. Effendi adalah anak dari Abdul Manaf Musa, merupakan anak ketiga dari Musa bin Salim. Abdul Manaf Musa merupakan salah satu dari 9 anak Musa bin Salim dari istri yang pertama. Sedangkan dari Fatimah, Musa Salim diberikan 8 anak. Istri ketiga Musa Salim tak diketahui namanya dan tidak memberikan keturunan. Dari beberapa cucu Musa bin Salim bermukim di Kalimantan Timur, hanya Effendi yang menceritakan secara utuh sosok cerita kakeknya. Saat Musa bin Salim wafat pada tahun 1976, usia Effendi itu 13 tahun. Karena tidak sulit baginya menceritakan kembali sosok kepribadian Musa bin Salim dari kakeknya. Di awal era 70-an, Musa bin Salim pernah tugas dari bidang militer. Ia sempat mengabdi di Masjid Kodim 0901 Samarinda sebagai imam. Dengan alasan ingin berbakti di kampung halamannya, Musa Salim kembali ke Morakaman. Di tanah kelahirannya, Musa bin Salim habiskan sisa usianya untuk mengabdi kepada agama. Ia pun menjadi imam di salah satu masjid kecamatan itu. Sekarang dikenal Masjid Nurul Iman Morakaman. Selain menjadi imam, Musa Salim juga masih berladang ikut menangkap ikan di Sungai Mahakam. Dilakukannya untuk menyambung hidupnya. Makam Musa bin Salim dimakamkan di Morakaman karena Musa Salim mendapat gelar kehormatan Konsayuda dari Kesultanan Kutai Kartanegara. Kutai Kartan tersebut yang berkuasa di era 1950-an Sultan Parikesit. Bahkan wafat di Morakaman, Musa Salim memiliki darah Bone atau Sulawesi Selatan dan Minang, Sumatera Barat. Dari kedua suku itu berasal dari Encik Salim, ayah Musa Salim. Encik Salim memiliki ibu berdarah Bone dan ayah berdarah Minang. Encik Salim lahir di Minang dan merantau ke tanah Kutai, tepatnya di Morakaman. Di tanah perantauan, Encik Salim menikahi putri asli Morakaman, ibu Musa Salim, dan tidak diketahui namanya.
Dari pernikahan itu, Encik Salim memiliki 5 anak, 2 wanita dan 3 pria. Salah satunya anak pria Encik Muso Salim, kemudian dikenal dengan sebutan Muso bin Salim atau Muso Salim. 2 putra Encik Salim lainnya bernama Asnawi dan Ruda, sedangkan 2 anak wanita lainnya tidak diketahui namanya. Meski mendapatkan penghargaan dari negara dan kerajaan, Muso bin Salim tetaplah sosok sederhana dan bersahaja. Dia pun berpesan kepada anak cucunya untuk tidak hidup mewah dan berlebihan. Kami, anak dan cucunya, diminta untuk tidak banyak menuntut, berjuang harus ikhlas, pesan Effendi menirukan kakeknya. Tapi kalau tidak ada bentuk penghargaan dari pemerintah untuk kakek kami sebagai keluarga, tentu kami akan menerimanya. Muso memang tidak pernah mengenyam bangku pendidikan, apalagi sekolah militer. Tetapi dia Letnan II atau Letda dari TNI Angkatan Darat. Pangkat itu disematkan kepadanya sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan penghargaan kemerdekaan Republik Indonesia. Tersebutlah Muso bin Salim yang abadi menjadi nama salah satu jalan di Samarinda. Putra Kutai dari Kecamatan Muarakaman ini sangat pantas disebut sebagai pahlawan kemerdekaan karena jasanya yang sangat besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Kalimantan Timur. Bersama beberapa keluarga senjata bertempur melawan pasukan Kenil pada tahun 1947 silam. Berawal dari terdesaknya pasukan Johan Masael, salah seorang pimpinan pejuang pada 3 Desember 1947 yang harus berhadapan dengan pasukan Kenil di Loakulu dan terpaksa mundur ke Sanga-Sanga yang ketika itu dipimpin oleh pejuang bernama Runtuh Ramdi yang berhasil mengibarkan bendera merah putih selama 3 hari di wilayah Johan. Kemudian ditugaskan untuk menuju ke Kalimantan Selatan melalui wilayah Ulu Mahakam. Setelah melalui perjuangan berat dan medan yang sangat ganas, pasukan Johan Masael yang berangkat melalui air putih Samarinda akhirnya tiba di Muarakaman. Para gerilyawan ini bertahan di kebun ubi milik Muso bin Salim, salah seorang tokoh masyarakat setempat yang memiliki kepedulian terhadap kemerdekaan. Dengan kepeduliannya itu, Muso kemudian memutuskan berangkat bersama pasukan Johan Masael rimba Kalimantan menuju Barabai, yaitu Kalimantan Selatan. Meninggalkan anak dan istrinya, berbagai pertempuran dilakoninya. Beberapa kali pasukan berjumlah hanya sekitar 160 orang ini berhasil mengalahkan Kenil, menembus kepungan dan bertahan. Perlawanan terhadap penjajahan pernah ada dan begitu nyata. Sejak masa awal ketika Kesultanan berperang melawan Belanda di bawah pimpinan Pangeran Awanglong Senopati hingga pada masa setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Tercatat beberapa putra terbaik daerah ini turun melakukan perjuangan untuk mengibarkan sang bendera merah putih. Kepemimpinan Muso mulai terlihat di Sampirang, yaitu Kalimantan Selatan, ketika pasukan mereka dikepung Kenil sehingga pucuk pimpinan secara fisik beralih ke Muso yang dengan sukses membawa pasukan selamat menembus kepungan musuh, bahkan dapat menyita. Namun sayangnya setelah perjuangan yang memakan banyak pengorbanan, harta, air mata, darah, dan nyawa itu tidak begitu dihargai pemerintah. Muso yang layak menyandang gelar pahlawan kemerdekaan dan tanah air Kutai tersebut mulai terlupakan seiring jalannya waktu dan zaman.
berbagai penghargaan yang diberikan pemerintah pusat pada era Soekarno, meskipun tidak terbantahkan sebagai bukti otentik perjuangannya, tetap dianggap belum layak. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sehat selalu teman-teman.